Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu Ayo Belajar IPS. Pokok bahasanya faktor pendorong penjelajahan samudra. Pustaka buku tema 7 kelas 5 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita senang. Kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita sedih. Contoh peristiwa yang menyenangkan: menang lomba, merayakan ulang tahun, dan tamasya ke kebun binatang. Contoh peristiwa yang tidak menyenangkan: sakit, jatuh dari sepeda, dan rumah kebanjiran. Salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Adapun faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Faktor selanjutnya, B. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis.
Faktor selanjutnya C. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor selanjutnya D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. 2. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. 3. Ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Buatlah pengandaian berkaitan dengan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, aku akan titik-titik menerima atau menolak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Penjajah titik-titik membantu atau menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Sikap para penjajah awalnya titik-titik, baik atau jahat. Namun, pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya, yaitu titik-titik, ramah dan suka menolong atau menindas dan kejam. Silahkan untuk diisi. Demikian beberapa penjelasan tentang faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silakan menulis di kolom komentar ya. Senang belajar, belajar menyenangkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.